to Studio Podcast. Jadi di episode kali ini aku pengen membahas tentang tips and trick lolos pendanaan PMW. Nah, jadi buat yang belum tahu PMW itu apa, PMW merupakan program mahasiswa wirausaha atau program yang diberikan oleh universitas untuk mahasiswanya yang ingin menyalurkan ide-ide wirausaha yang menarik. Dan nantinya juga bisa dapat pendanaan untuk mahasiswa yang terpilih. Nah, sekarang aku juga udah ditemenin sama dua narasumber keren yang berhasil lolos PMW. Welcome Mbak Pris dan Atik. Hai. Hai teman-teman juga. Oh my god. Oke, mungkin boleh langsung aja Mbak Pris dan Atik perkenalan dulu dan sekarang lagi pada sibuk ngapain nih? Dari siapa dulu nih? Mungkin Kak Pris dulu kali ya. Oke. Sebagai yang tertua gitu. Gitu. Oke. Oke. Kalau aku sebelumnya kenalin lagi, aku Priscila dari TI angkatan 22. Jadi sekarang aku semester 7. Sekarang kesibukannya palingan tinggal sisa mata kuliah dan mulai nyicil tugas akhir gitu. Oke. Kalau Atik? Halo teman-teman, kenalin nama aku Niwayan Suryanti. Aku bisa dipanggil Atik. Kesibukan saat ini mungkin lagi nyiapin diri buat next step of life kali ya. Oke, mungkin langsung aja nih aku pengen tanya-tanya. Waktu itu ide bisnis apa yang Mbak Pris dan Atik kembangkan untuk PMW? Mungkin boleh dari Mbak Pris dulu. Kalau misalkan bisnis yang aku bawakan pada saat PMW itu namanya Chokuki atau Crunchy Chokuki. Nah, ada di sini Ada produknya nih. Aduh, keren banget. Yes, juga dipakai sama Atik. Hmm, Yes. oke. Jadi kalau misalkan tadi pertanyaan apa ya? Kalau Oh, idenya aja ya. Jadi aku kan kalau misalkan teman-teman tahu PMW itu kan ada beberapa tingkatan ya, ada yang dari tahap awal, menengah sama lanjut. Nah, aku masuknya yang tahap lanjut yang berarti memang aku udah punya existing bisnisnya dari setahun sampai 2 tahun yang lalu. Baru setelah itu dapat pendanaan PMW. Nah, jadi aku udah mulai dari setahun setengah sebelum aku dapat pendanaan. Gitu. Idenya waktu itu mungkin waktu saat-saat COVID atau pasca COVID bosen Oh ya, gitu bosen. kan. Terus kebetulan mau coba cari hobi baru. Terus aku jadilah mencoba menjahit dan ternyata kayak seru nih, aku bisa ngejahit dan salah satu produk yang ternyata outputnya bagus adalah Scrunchie. Your passion banget ya. Iya. Dari gabut jadi untung cuan. Betul. Iya. Kalau dari aku Kalau sendiri nih Lutfi, sebenarnya itu aku memang udah bergerak aktif di bidang bisnis itu dari SMA. Kebetulan Dari ibu aku tuh SMA. jualan. Jadi ibu aku tuh orientasinya tuh udah kayak money oriented gitu. Apa sih yang kamu lakukan itu kalau nggak ada profitnya? Jadi profit itu kan nggak harus tentang uang ya. Betul, Entah itu tentang betul. advantage yang lainnya juga it's okay. Nah, jadi dari SMA aku udah punya brand namanya Galang Kangin. Nah, buat teman-teman bisa banget dicek Instagramnya Oke, Galang boleh Kangin. langsung dicek sekarang Kita juga. langsung cek di sekarang aja. Galang Kangin itu pertama kali launching itu dia bikin produk berupa lampu tidur, tapi dia desainnya kayak bentuk barong. Terus ada fitur lainnya, ada tempat charger HP-nya, ada kabel keren tempat banget ya. USB-nya gitu. Nah, itu tuh dulu lolos Fiksi, festival kreativitas kayak kewirausahaan mahasiswa Indonesia gitu, tingkat SMA. Jadi kayak Keren P2MW-nya SMA gitu. Nah, kemudian lanjut ketika aku kuliah, aku pengen banget nih ngembangin karena brand Galang Kangin itu udah ada namanya gitu kan, kayak udah ada tercetus di hati para konsumen gitu. Akhirnya aku pengen ngembangin lagi apa sih kira-kira hal sustainable yang bisa aku angkat kembali. Nah, muncullah terkait dengan pewarnaan sintetis. Kan waktu itu banyak kan kasus-kasusnya yang kayak pewarna-pewarna sintetis itu yang tiba-tiba sungainya yang awalnya jernih, bening tiba-tiba jadi biru, berwarna, jadi iya. merah, jadi hijau gitu kan. Nah, aku searching nih apa sih yang sekiranya pewarnaan yang kayak aneh gitu yang bisa kita pakai. Karena aku sukanya tuh ide-ide yang aneh, yang gila gitu, yang absurd. Oke. Yang Explore. explore, benar. Akhirnya aku ketemu nih pewarnaan dari karat. Iya, dan akhirnya jadilah sekarang Nadai. Nadai itu sebenarnya dibacanya nadi karena abstrak atau pola yang dihasilkan dari brush dyeingnya itu seperti nadi kita. Jadi harapannya tuh karena kita ngangkat tentang sustainable, jadi harapannya tuh bisa bernapas dan berdenyut di kehidupan semua orang gitu. Keren banget filosofinya. Dalam Aduh. banget. Oh my God, keren banget. Oke, terus kalau kalian nih kan ikut PMW itu awalnya udah direncanain mau ikut atau tiba-tiba spontan aja?
spontan. Uhuy. Kalau aku jujur udah aku rencanain dari awal. Jadi waktu aku masuk pas di maba gitu ya, kan aku mulai cari-cari nih program apa sih yang ditawarkan oleh universitas di Ponorogo Iya. ini gitu. Nah, terus dari berbagai macam program yang buat aku tertarik adalah di PMW PMW. ini. Jadi dari awal-awal tahun aku udah menyiapkan diri gitu lah ya, kayak Iya. mungkin informasi ataupun kayak cari teammates atau yang lain gitu. Nah, waktu di tahun kedua baru aku memutuskan untuk ikut gitu. Kalau aku Dari jujur Atik? spontan uhuy. Jadi waktu itu denger PMW itu dari lama sih, memang dari semester 1 tuh udah denger kan tentang PKM lah, PMW, P2MW, PPK Ormawa dan segala macam jenis kegiatan event lomba di nasional lainnya. Tapi ikut PMW ini gara-gara waktu itu ada satu lomba di Universitas Atmajaya, itu kayak business case competition gitu, tapi aku nggak lolos sampai tahap final gara-gara aku buatnya tuh business plan bukan business business case. plan. Oke, Maklum, jadi pertama salah. kali business case. Harap Akhirnya- dimaklumi. mohon maklum ya teman-teman. Terus akhirnya aku ngerasa ide ini tuh bagus banget, ngapain kita buang-buang gitu. Akhirnya dapat info lah bahwasanya PMW waktu itu lagi ada extend. Akhirnya aku cepet-cepet rekrut, ada 2 orang anak teknik industri lainnya selain aku, dan satunya tekim, satunya dari manajemen. Semuanya anak 2-3. Akhirnya aku rekrut, aku minta komitmen mereka untuk ikut PMW karena aku yakin kayaknya ide ini nggak mungkin nggak lolos deh gitu. benar. Akhirnya terjadilah kegiatan PMW ini sampai sekarang. Oke. Terus waktu yang kalian rasain waktu tahu kita lolos nih, itu pasti seneng banget ya? Seneng Jujur banget. senang banget, apalagi ngeliat nominalnya ya. Iya, aduh. Berarti besar ya nominalnya ini pendanaannya? Bisa dibilang kalau menurut aku pribadi, kalau dengan bisnis fashion tuh sebenarnya nggak terlalu besar ya, tapi ini benar-benar membantu banget sih, helpful banget. Kalau dari Kak Pris berapa? Langsung Boleh di-spill nggak nih? Boleh nggak sih? To the point aja nggak sih kita? Ya nggak apa-apa deh. kebetulan puji Tuhannya Chowki mendapatkan pendanaan terbesar. Oh, wih, keren banget. 50 juta? Dikurangin 1 not. 15 juta. 15 juta, Oke. keren banget. Kalau di Kalau dari aku Atik? cuman 10 juta, tapi karena kan kami beda kelas ya. Iya. Misalnya kalau Kak Pris itu bidangnya sudah lanjutan, emang khusus yang tua-tua aja, Oh, yang iya. udah suhu-suhu. Kalau aku masih di kelas menengah, tapi aku kelas menengahnya full, jadi 10 juta gitu. Mungkin boleh diceritain nggak tantangan dari awal nih waktu daftar, kan pasti nggak selalu mulus dong jalannya. Kira-kira ada tantangan apa aja nih waktu lagi menjalankan PMW ini? Kalau aku karena bisnisnya udah existing ya, dan sebelumnya kan berarti aku yang manage semuanya nih, Iya. dari cari raw materialnya, produksinya, marketingnya gitu. Jadi salah satu challenge buat aku adalah untuk mencari teammates yang sekiranya cocok gitu, yang pertama pasti harus cocok dari etos kerjanya, terus yang kedua bisa meluangkan waktu kayak gitu, terus yang ketiga mungkin yang memang yang paham dan ada passion entah itu di bisnis ataupun di bidang bisnisnya kayak gitu. Kalau advantage dari aku, kalau kendala atau tantangan dari aku sendiri itu karena kan aku udah running dari awal 2024, aku dapat ide ini, mulai start coba produksi kayak trial and error itu di pertengahan 2024, itu masih sendiri, full sendiri semuanya ya. Kemudian muncullah lomba di Atmajaya, itu aku coba pakai ide ini, ternyata itu lebih cocoknya ke bisnis plan. Akhirnya ikut ke PMW. Pertama kali tahu PMW itu harus berkelompok, aku bingung kayak, aduh Siapa ya gitu? siapa ya sumber daya di dunia raya ini, di Undip Raya ini. Karena setahu aku tuh susah banget kan Kak buat nyari partner, Temen nyari kelompok kelompok, yang ya. komitmen dan motivasinya tuh sama gitu. Mungkin setahun untuk setahun. iya bener banget. Bahkan nggak cuma setahun, kalau misalnya bisnis ini bisa berkembang sampai lama kan otomatis kita harus bagi-bagi profit lah, bagi-bagi job desk dan segala macamnya. Nah mungkin ini juga PR ya buat teman-teman di rumah, kayak merasakan hal yang sama, kira-kira gimana sih cara nyari partner dan segala macamnya. Kalau kepo mungkin komen aja di bawah, nanti kita bahas lebih lanjut nggak sih tutorial mencari partner. Kalau dari aku sendiri susahnya nyari partner itu, tapi syukurnya di teknik industri ini semangat untuk prestasinya dan menambah portofolio itu lumayan bagus ya. Jadi semangat banget orang-orangnya. Pas aku tanya teman-teman TI itu udah langsung ada yang ngechat aku, ada Iva sama ada Laili. Kemudian aku tanya juga nih kan, karena ini terkait dengan karat kan, jadi aku harus nyari orang yang benar-benar bisa kimiawinya ini. Akhirnya ketemu sama anak Tekim, Diana tuh, dia tuh keren banget, dia sampai aku minta
tolong bantu aku riset tentang ini. Malam itu langsung jadi juga risetnya. Jadi kayak keren banget nih teman-teman aku. Kemudian dari manajemen juga yang bantu marketingnya, karena jujur kalau megang sendiri sebelumnya kan susah banget ya. Aku Iya. harus produksi sendiri, kemudian juga harus riset karena kadang kan riset pasar itu susah ya, harus punya waktu gitu kan. Tapi dengan ada teman-teman ini kayak keren banget, bisa banget walaupun kendalanya ya begitulah awal-awal ya. Kuliah gitu ya. Iya, Betul, bagi-bagi aku setuju sih. kesibukan. Jadi teman kelompok ini sangat amat membantu ya bagi keberjalanan PMW ini. Nah mungkin tadi kan tantangannya nih, sekarang ada nggak sih pengalaman lucu, happy-nya gitu selama menjalankan PMW ini? Yang paling berkesan, yang paling lucu. Paling lucu, jujur yang lucunya pas dapet uang doang. Nggak tahu rasanya gimana ya. Soalnya kegiatan bisnis itu kalau menurut aku sendiri ya, kalau secara personal kegiatan lucu itu adalah ketika kita dapatkan profit. Dapat Kayak untung yang ya, senang dapat itu kayak profit. ketika dapat profit, even profitnya itu kecil atau bukan berupa uang tapi kayak berupa uh, brand awareness. Jadi kayak awalnya orang-orang nggak tahu jadi tahu, oh itu Iya. senang banget. Even itu cuman gara-gara hal lucu, misalnya kayak kemarin aku ke CFD nih pamerin tentang Nadai gitu. Orang-orang itu nggak tahu kalau itu Nadai, tapi orang-orang tuh tahu kalau bahwa ini pakaian bangkit dari kubur. Karena warnanya tuh yang putih terus coklat. Mungkin teman-teman kalau bisa lihat fotonya sambil dilihat aja, itu putih coklat. Terus aku pernah kayak bikin dress gitu sama bikin berkain dari Nadai. Itu tuh ada ibu-ibu yang nanya, ih ini kayaknya kalau saya pakai ke acara hajatan saya dikiranya kunti deh mbak gitu. Sumpah itu lucu banget. Sedikit menyentil tapi kayak oh my god it's so cute gitu sih dari aku. Kalau dari Pak Kapris apa sih yang kayak lucu banget gitu? Yang lucu sebenarnya aku setuju juga. Kalau misalkan happy-nya adalah ketika kita dapat Dapat profit profit. ya. Iya. Kan di balik itu kan kita ada banyak banget koordinasi, nggak cuma untuk produksi ya, untuk distribusinya pun juga cukup memakan waktu gitu. Tapi mungkin yang menarik yang bisa aku highlight adalah ketika kita ada event tahunan untuk bikin stand gitu. Kita jadi tenan atau kita buka booth gitu, dan buat marketingnya itu aku kan fotoin customer-customernya tuh yang iya. beli kayak gitu, terus aku post di story Instagram Instagram. gitu. Terus ketika aku lihat arsip-arsipnya gitu ya, ternyata tahu nggak sih Kak Fei yang COC Oh itu iya, tahu tahu tahu. pernah beli Oh dan iya. masuk story di Instagramnya Cokoki. Keren banget. Oh my Saya god. jadi kayak Mawapres 1 nasional pernah beli Pernah beli ini. Cukoki. Oh, itu Terus kalau nggak salah kemarin Kak Pris sempat ikut IMD nggak sih Kak? bener. Terus aku bener-bener nih teman-teman kalau yang nggak tahu ya, Kak Pris tuh ikut IMD kan kemarin Industrial Market Day gitu. Dia bikin stand di situ. Nah, cara Kak Pris ini lucu dan lawak banget dan ini benar-benar menginspirasi aku banget. Jadi Kak Pris tuh punya boneka. Dia tuh boneka monyet warna coklat. Oh iya. Terus cara dia buat narik pelanggan itu, dia pasang bonekanya tuh digantung, terus dia bikin kayak papan gitu, tebak nama nama monyet, nanti dapat bonus sekali. Tapi kayak ada yang bisa nebak gak sih Kak? Belum ada. Belum ada yang Belum nebak. ada. Karena siapa sih yang Aduh. bisa kepikiran nama Nama bonekanya monyet. itu Isyat teman-teman. Tapi cukup menarik masa. Tapi menarik masa. Benar-benar marketing itu benar-benar yang kayak kreativitas. Itu kuncinya. Eksplorasi. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke intinya nih. Kalau dari kalian tips and trick bisa lolos pendanaan PMW ini apa? Pertama yakin sih, kalau dari aku ya Kak ya. Yang pertama itu yakin, yang kedua itu karena kan sebelum kita percaya atau ikut PMW ini kan harus ada komitmennya dulu. Kalau dari internal dari tim sendiri itu kita harus yakin bahwasanya kalau misalnya dia di tahapnya ideation, idenya ini harus benar-benar bisa dieksekusi Iya, gitu, digarap. dikembangkan. Terus yang kedua ada peluang pasarnya, ada konsumennya, peluang pasarnya juga ada. Terus kita tahu strateginya kalau misalnya musim ini kira-kira akan banyak atau dikit gitu. Kira-kira cara kita untuk menarik perhatian calon konsumen kita tuh akan seperti apa. Intinya secara garis besar adalah bisnis ini bisa di running dan bisa berjalan. Tapi kalau misalnya tips and trick untuk lolos pendanaannya, yang pastinya dari tim penilai ya, pasti itu akan melihat dari keunikannya, kemudian juga peluangnya. Apakah ini kira-kiranya orang-orang ini beneran bisa jalan nggak? Takutnya ntar udah pendanaan malah ngilang Iya, di gitu kan. tengah-tengah. Karena ada beberapa yang memang kurang bertanggung jawab gitu kan takutnya, apalagi kan ini uangnya dari universitas. Bukan uang dari pribadi gitu, jadi harus dipertanggungjawabkan. Kalau dari aku itu sih. Kalau dari Kapris apa kira-kira? Selain yakin, itu hal penting banget. Yang kedua dan yang sama pentingnya adalah
bagaimana kita bisa prepare analisis finansialnya. Karena aku udah berjalan kan nih, jadi Iya. aku harus nge-track juga kira-kira per bulan biasanya aku produce berapa sih, terus punya potensi untuk produksi berapa kalau misalkan dapat pendanaan ini, terus misalkan kayak HPP-nya berapa, lalu apa aja plan ke depannya dengan pendanaan yang sudah diterima, seperti itu. Oke. Bener banget sih. Dan yang paling penting tuh jangan kopas, bener-bener kopas gitu ya. Oh iya, Jangan benar. mentang-mentang ada yang jualan mochi gitu, tiba-tiba semuanya Ikut-ikut mochi mochi. terus sama lagi. Nah, jadi yang penting idenya murni dari kita ya, ide Nah. kreatif. Mungkin cukup sekian dari kita. Mungkin tips and triknya dari Atik dan Mbak Pris tadi sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nantikan episode podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye, Bye-bye.